siap tuh. Lebar. Hari ini akan menegangkan sekali, deg-deg kayak ujian gitu. Tapi tenang, ujiannya santai hari ini. Karena sambil kita bermain ya. Jadi sebelum kita ujian, jangan ujian, permainan. Sebelum kita permainan, kita akan merenungkan firman Tuhan di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Kalau udah ketemu, kita baca silih berganti ya. Saya mulai dan nanti disaut sama kalian dan berikutnya saya sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Engkau meninggalkan kami kisah-kisah yang menarik untuk kami baca, untuk kami pelajari, dan dari kisah itu ada pesan untuk kami juga ya Bapa, yang Engkau tinggalkan agar kami selalu ingat akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Maria dan Marta, pasti semua orang gak asing dengan cerita Maria dan Marta. Saya ingin melihat cerita ini dimulai dari Yesus dalam perjalanan, ya. Jadi mungkin lewat di kampung, namanya kemarin kampung apa namanya? Betania. Maria dan Marta ini kampungnya namanya kampung Betania. Jadi mungkin Tuhan Yesus mau dari Bethlehem mau ke arah atas gitu, lewat Betania. Dan di sana mungkin sudah gelap, Tuhan mau numpang ya. Dan perempuan bernama Marta menerima dia di rumah. Bayangin, Yesus itu biasanya selalu datang dengan 12 orang murid. Itu minimal 12 orang murid, ya kan? Yesus jadi minimal 13 orang dong yang bertamu. Betapa repotnya enggak kalau 13 orang bertamu tiba-tiba. Butuh cari gelas 13. Ya kalau enggak sama dia 14 gitu ya. Mungkin kita mau kasih dia snack atau makan malam dan lain-lain. Marta menyambutnya dengan gembira karena Yesus datang. Bayangin betapa, Yesus datang ke rumahku, saya harus siapkan yang terbaik. Bener gak? Kalau ada tamu datang, masa kita biarinin aja? Udah tidur. Mungkin dia lapar, mungkin dia haus karena dalam perjalanan. Marta sebenarnya melakukan hal yang benar. Marta melakukan hal yang benar pada saat menjamu tamu. Benar kan ya? Nah, pada saat itu dia menjamu semuanya dengan baik. Namun kebiasaan Tuhan Yesus selalu memberi pengajaran. Di sana ada adiknya. Adiknya mendengarkan pengajaran yang Yesus sampaikan. Mungkin tadinya Maria itu membantunya, cuman karena dia tertarik mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita atau pengajaran yang Tuhan Yesus sampaikan, sehingga mungkin tadinya dia taruh gelas di situ, tapi mendengarkan dengan seksama pengajarannya dan
merasa tertarik sehingga dia duduk di kaki. Mungkin, ini kan mungkin. Nggak mungkin dong si Maria tiba-tiba sekali nyampe tamu-tamunya duduk, Maria juga duduk. Nggak mungkin juga. Secara natural, oh Maria juga pasti membantu di belakang. Sini Kak, saya bantuin, bawa airnya ke meja. Ya kan, secara natural kan. Tapi pada saat dia menaruh gelasnya di atas meja, dia mendengar Tuhan Yesus berkata, mengajar kepada murid-muridnya, dan dia mendengarkannya dengan seksama, dan dia akhirnya menaruhnya, dan dia akhirnya duduk mendengarkannya. Itu imajinasi saya, karena kan nggak ditulis. Itu imajinasi saya, secara natural gitu. Secara natural, seorang wanita melihat tamu pasti dijamu, tapi karena mendengar firman Tuhan yang lebih memikat hati, yang lebih baik untuk didengar, akhirnya Maria memilih untuk duduk di bawah kaki Yesus, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan pengajaran yang Tuhan sampaikan. Itu penafsiran saya, dan bisa berkembang ke yang lain-lain. Penafsiran saya lebih masuk akal seperti itu ya. Jadi, apa yang bisa kita pelajari di sini? Ya, apa yang bisa dipelajari? Pertama adalah sebenarnya mempelajari firman Tuhan lebih utama daripada kepentingan fisik. Jadi, mungkin pada bertanya, jadi kalau gitu nggak usah makan lah ya, nggak usah makan. Kita belajar aja dari pagi sampai sore, semuanya belajar, nggak ada jadwal masak. Waduh, kacau nanti. Bukan gitu, maksudnya gini, kan pasti kan kita punya jenjang, ya kan, punya jenjang. Ya, jadi memang makanya diaturnya gini, kalian ambil kelas apa dulu, ya kan? Kalian senggang di sana, baru ambil untuk masak, benar kan? Ya kan? Nah, memang kita prioritaskan kamu ambil kelas dulu, ya kan? Ambil kelas dulu, baru kalian masak. Tapi ada gak ya orang yang ambil kelas semua biar gak usah masak? Ada loh, ada pernah kejadian sampai kita bingung gitu. Tahu-taunya dia tidur di belakang sini, gimana gitu? Bukan ambil kelas, ujung-ujungnya gitu dia mau kabur doang dari tugas gitu. Nah, itu juga salah. Jadi kita bukan ke ekstrim yang sebelah sini, kita belajar firman Tuhan, nggak usah kerja, belajar aja, mengandalkan Tuhan aja gitu. Jadi nggak usah kerja. Atau kita ke ekstrim sini, kita harus kerja. Bukan itu juga. Jadi kita memang mengimbangi bekerja dengan mendengarkan firman Tuhan yang mana. Jadi kayak misalnya kita punya konsep juga, untuk yang junior yang belum pernah blok kelas, yang belum apa, harus ikut, benar kan? Ya, harus ikut. Ya, itu yang utama. Karena kamu percuma bekerja melayani tapi tidak punya pengertian. Untuk apa saya bekerja melayani Tuhan? Untuk apa? Apa gunanya? Ya kan? Apa gunanya? Nah, itu dia. Jadi kalian dipupuk untuk mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu daripada urusan makanan. Tapi sebenarnya komperannya juga bukan cuma masalah urusan makanan, ya. Itu nanti saya coba akan jelaskan. Jadi kita nggak boleh lama-lama ya, kan mau permainan ya. Kita mempelajari firman Tuhan lebih utama daripada kepentingan fisik. Kedua, kita harus melayani Tuhan dengan tulus, ya. Jadi di ayat 40 kalau kita perhatikan, oh Marta sibuk nih, tapi kok dilihat, Maria diam-diam di situ. Sekarang dia malah duduk di bawah kaki Yesus. Dia bingung. Harusnya dia yang bantu saya. Udah mulai timbul nggak suka lihat pelayanan orang lain.
udah mulai timbul. Oh, lihat nih, pelayanan yang seperti inilah yang bisa membuat kelihatannya keren gitu. Tapi kenapa Maria duduk di situ? Ya kan? Wah, si Marta pun menegur. Juga dia pun bilang Tuhan Yesus, Tuhan, tolong bilang itu adik saya, si Maria. Masa dia nggak bantu saya? Masa dia duduk-duduk aja di situ? Saya tuh sibuk sampai udah keringetan, gitu kan? Udah keringetan. Tapi Tuhan bilang, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Jadi bukan cuma perkara menjamu sebenarnya. Tuhan Yesus menitik beratkan dengan banyak perkara. Satu, perkara apa yang sebenarnya Marta dramakan di sini? Yaitu satu adalah memberi kesan yang baik sebagai tuan rumah. Itu satu. Wah, kesan yang baik sebagai tuan rumah. Bener dong? Kemarin saya ke rumah dia, ya ampun, rumahnya udah duduk di sana, nggak dikasih air segelas pun. Nah, kan orang kan biasa ngomong gitu kan, pasti ngomong tuh. Kalau jadi tuan rumah kadang-kadang susah-susah gampang loh. Kadang-kadang kita kasih gelas yang pecah, nanti diomongin lagi, apa segala macam ada aja pokoknya. Jadi dia berusaha memerankan tuan rumah yang baik, sehingga lupa siapa tamunya, apa yang harus apa yang harus kita lakukan terhadap tamunya. Yesus adalah tamu. Kita lupa Yesus itu, kita harus melihat Yesus itu dalam hal kerohanian, bukan dalam hal kepentingan duniawi, fisik gitu. Kita lupa. Kadang-kadang Yesus membutuhkan perhatian kita, bukan kita memperhatikan dia. Nah, Maria, bolehkah kita melayani Tuhan dengan cara masak, dengan cara yang lain selain mendengarkan Tuhan? Boleh, tapi ada waktunya. Ada waktunya. Pada saat Anda sudah bisa sudah mengerti firman Tuhan dengan baik, saat itulah waktunya kamu melayani. Jadi contohnya nih, di ayat di 1 Samuel 15 ada tulisan 15 ayat 22, dikatakan mendengar firman Tuhan lebih baik daripada korban sembelihan. Jadi firman Tuhan kita dengarkan dahulu, bukan korban sembelihan. Kalau zaman dulu perjanjian lama, benar korban sembelihan kan di atas mezbah segala macam. Jadi orang Israel sampai lupa pesan apa sih sebenarnya dalam setiap 3 tahun sekali itu kita harus ke Yerusalem sembelih domba. Pesan apa? Mereka sampai ada yang banyak yang tidak mengerti pesan apa itu yang di dalamnya. Karena sudah saking turun-temurun, sudah kebiasaan. Sama seperti misalnya mungkin di gereja-gereja, ya, kita harus begini, harus begini. Untuk apa? Pesannya apa? Pesan kerohaniannya apa? Ada manfaat gak? Misalnya, ya kan, kita buat perjamuan, ya kan, perjamuan, makan roti, minum anggur habis itu. Ada yang lama-lama kebiasaan, sampai lupa gak? Sampai lupa artinya apa ya ini ya? Orang Katolik banyak loh yang lupa. Karena saking biasanya dari kecil, dari umur 5 tahun, 4 tahun yang udah bisa datang ke sini, udah langsung begini, gitu kan, gini, langsung turun, sambil berdoa dulu sebentar, langsung turun. Orang Katolik banyak yang begitu, karena mereka sudah terbiasa, sampai tidak mengerti maksud dari perjamuan itu. Nah, itu maksudnya dari Tuhan Yesus ingin menegur Marta. Oh, Maria sudah mendapatkan bagian yang terbaik. Maksudnya apa? Dia sudah mengambil
makanan rohaninya, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Salah gak sebenarnya Marta? Enggak juga, nggak salah. Tapi Maria lebih baik. Lebih baik karena dia mendengarkan firman Tuhan. Kalau nggak ada Marta, siapa dong yang ngelayanin apa? Murid-muridnya minum, makan. Nanti jangan-jangan kalau Maria dan Marta dengerin berdua, nggak ada yang kasih makan. Tuhan Yesus tidak mementingkan hal itu. Tuhan Yesus, kita juga harus ingat, Tuhan Yesus bisa membuat 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang. Mungkin itulah yang manusia kadang-kadang lupakan. Bagaimana Tuhan yang secara mukjizat bisa menciptakan makanan. Itulah yang kadang-kadang manusia lupakan. Saking hebohnya mengandalkan diri sendiri, tidak ingat ada Tuhan. Ini bukan cuma masalah makanan. Masalah misalnya masalah waktu, kan waktu mendengarkan firman Tuhan, juga masalah waktu misalnya beres-beres asrama lah, terus cuci lah, apalah, pasti kan banyak kerjaan yang lain selain belajar gitu ya. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan dalam hal yang lain gitu ya, dalam hal yang lain. Jadi jangan nanti kita banyak yang suka alasan, kenapa nggak pikir alasan klise kalau misalnya ujian. Alasan klise adalah belajar sampai tengah malam demi ujian. Itu kalau udah mid-test sama final test, tolong dimaklumi. Lihat nih hitam-hitam matanya. Sebenarnya kalian sudah dewasa, harusnya bisa belajar mengatur waktu. Kadang-kadang semua orang punya waktu masing-masing. Semua orang punya waktu yang sama bahkan, ya kan? Jadi bagaimana kita mengatur diri kita untuk bisa menyeimbangi antara pelayanan, antara belajar, antara yang lain-lain lagi, ya. Jadi kita harus datang pada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan pelayanan. Kalau kita mendapatkan pelayanan, oke lah, kita punya pengertiannya, kita punya dasarnya, dan akhirnya kita melayani Tuhan di bidang lain. Jadi kita harus belajar dulu dasarnya. Sama seperti kalau di Roma 10 ayat 1 dan 2, Paulus menyatakan bahwa dia bisa memberikan kesaksian untuk bangsa Israel yang giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Inilah yang Tuhan inginkan. Maria mendengarkan penjelasan Yesus bahwa Yesus begini. Maksudnya bahwa pengajarannya begini sampai detail, sampai mendapatkan pengertian yang benar. Sedangkan Marta sibuk sehingga tidak mendapatkan pengertian yang benarnya. Oke, kita boleh sibuk, tapi ingat, pengertian dulu, baru habis itu melayani lebih jauh, supaya kita tidak salah dalam melayani, ya. Baik, untuk hari ini sekian, supaya kita ingat dalam pelayanan ada alasannya kenapa kita melakukan hal ini, melakukan hal itu, ya. Jadi kita pun tahu alasannya, ya. Baik, untuk menutup renungan kita, boleh Asri.
Amin.